Halo, teman-teman warga belajar semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di video pembelajaran ekonomi untuk kelas 11 paket C dan saya harap, di tengah kesibukan kerja dan aktivitas teman-teman hari ini, kita masih tetap semangat untuk menyempatkan waktu belajar. Hari ini, kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat dekat dengan dompet kita, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Kalau setiap bulan kita menerima gaji, lalu kita atur, berapa untuk makan, berapa untuk bayar listrik, dan berapa untuk tabungan. Nah, negara kita, Indonesia, juga melakukan hal yang sama. Bedanya, kalau kita mengatur anggaran rumah tangga, negara mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara, atau yang biasa kita sebut APBN. Di unit 1 modul 9 ini, kita akan mengupas tuntas dua dompet raksasa yang menggerakkan pembangunan di tempat kita tinggal, yaitu APBN di tingkat pusat dan APBD di tingkat daerah. Kenapa kita perlu tahu soal ini? Supaya kita paham, dari mana asal jalan raya yang mulus yang kita lewati, sekolah tempat anak-anak kita belajar, atau puskesmas tempat kita berobat. Semua itu, ada hitung-hitungannya. Mari, kita mulai. Pertama, mari kita bedah dulu apa itu APBN. APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara sederhana, APBN adalah daftar rincian tentang uang yang masuk ke kas negara dan uang yang akan dikeluarkan oleh negara dalam jangka waktu 1 tahun. Ingat ya, periodenya 1 tahun. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Sama seperti kita menyusun rencana belanja bulanan, pemerintah juga punya rencana. Tujuannya apa? Di modul kita disebutkan, tujuannya adalah untuk mengatur pembelanjaan negara agar pertumbuhan ekonomi naik dan, ini yang paling penting, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, kalau ditanya apa fungsi APBN, ada 3 fungsi utama yang teman-teman harus ingat. Pertama, fungsi alokasi. Ini soal membagi-bagi kue anggaran. Uang pajak yang terkumpul, dialokasikan kemana? Apakah untuk bangun jembatan, gaji guru, atau subsidi BBM? Pemerintah harus membagi ini sesuai prioritas. Kedua, fungsi distribusi. Ini soal keadilan. Pemerintah mengambil pendapatan dari berbagai sumber, lalu membagikannya kembali ke masyarakat. Bentuknya bisa subsidi, dana pensiun, atau bantuan sosial. Jadi, uang itu tidak menumpuk di pusat saja, tapi menyebar ke rakyat. Ketiga, fungsi stabilitas. APBN itu alat untuk menjaga ekonomi tetap tenang. Kalau harga barang-barang naik gila-gilaan, inflasi, pemerintah bisa menggunakan anggaran untuk menstabilkan harga pasar. Lalu, pertanyaannya sekarang, uangnya dari mana? Teman-teman pasti sudah bisa menebak. Sumber pendapatan negara yang paling besar adalah dari pajak. Ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN yang kita bayar saat belanja. Cukai rokok, bea masuk barang impor, dan masih banyak lagi. Selain pajak, negara juga dapat uang dari penerimaan negara bukan pajak. Contohnya dari keuntungan BUMN, atau dari kekayaan alam kita seperti minyak bumi, gas alam, dan pertambangan. Nah, setelah uang terkumpul, dipakai buat apa saja? Pengeluaran negara itu dibagi 2 kelompok besar. Ada belanja pemerintah pusat dan ada transfer ke daerah. Belanja pusat itu ya untuk gaji pegawai negeri, belanja barang, bayar bunga utang, dan subsidi. Sedangkan transfer ke daerah, itu uang yang dikirim pusat ke daerah-daerah, supaya pembangunan di daerah teman-teman bisa berjalan. Nah, bicara soal daerah, sekarang kita masuk ke dompet yang kedua, yaitu APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kalau APBN itu lingkupnya satu Indonesia, APBD itu lingkupnya satu provinsi, atau satu kabupaten, kota. Jadi, gubernur, bupati, atau wali kota juga punya anggaran sendiri untuk mengurus wilayahnya. Uangnya dari mana kalau APBD? Ada 3 sumber utama. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Ini uang yang dicari sendiri oleh daerah. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, retribusi parkir, atau retribusi pasar. Semakin maju ekonomi suatu daerah, biasanya PAD-nya semakin besar. 2. Dana perimbangan. Ini adalah uang kiriman dari pusat atau APBN yang tadi kita bahas.
Ada yang namanya dana alokasi umum atau yang bisa disebut dengan DAU dan dana alokasi khusus yang bisa disebut dengan DAK. 3. Pinjaman daerah atau pendapatan lain yang sah. Lalu, uang APBD ini dipakai untuk apa? Ya, untuk urusan daerah itu sendiri. Memperbaiki jalan kampung, mengurus sampah, membayar gaji pegawai daerah, dan pelayanan publik di kantor kelurahan atau kecamatan. Teman-teman sekalian, menyusun APBN dan APBD itu tidak bisa sembarangan. Ada proses politiknya. Kalau APBN dirancang oleh pemerintah pusat baik presiden maupun menteri, tapi harus disetujui oleh wakil rakyat kita di DPR. Kalau DPR tidak setuju, pemerintah harus pakai anggaran tahun lalu. Begitu juga dengan APBD. Dirancang oleh pemerintah daerah, tapi harus disetujui oleh DPRD. Kenapa harus persetujuan wakil rakyat? Karena itu uang rakyat, jadi pengawasannya harus ketat. Apa dampaknya bagi kita? Dampaknya sangat besar. APBN dan APBD adalah bensinnya pembangunan. Kalau anggarannya dikelola dengan baik, jujur, dan tepat sasaran, maka lapangan kerja akan terbuka. Proyek pembangunan jalan butuh tenaga kerja. Sekolah gratis butuh biaya operasional. Puskesmas butuh obat-obatan. Semua itu rodanya berputar karena adanya anggaran ini. Jadi, kalau kita taat bayar pajak, sebenarnya kita sedang ikut memutar roda pembangunan itu. Baiklah teman-teman, mari kita rangkum sedikit apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui DPR. Yang kedua, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui DPRD. Yang ketiga, fungsinya ada 3, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Dan yang terakhir, tujuannya hanya 1, untuk kemakmuran rakyat. Saya mengerti, membahas angka dan anggaran mungkin terasa rumit. Tapi intinya adalah tentang pengelolaan. Sama seperti teman-teman yang bekerja keras mengelola gaji untuk kebutuhan keluarga, negara juga bekerja keras mengelola sumber daya untuk kebutuhan rakyatnya. Sebagai warga belajar yang cerdas, tugas kita adalah memahami ini, mengawasi pelaksanaannya, dan tentu saja, berpartisipasi lewat pajak. Nah, bicara soal pajak, pasti banyak yang bertanya, bagaimana cara menghitung pajak? Pajak apa saja yang harus saya bayar? Pembahasan itu akan jauh lebih seru dan akan kita bahas secara detail di bab selanjutnya. Jadi, tugas teman-teman sekarang adalah, silakan buka modulnya, lanjutkan membaca unit 2 tentang realisasi dan perpajakan. Di sana kita akan belajar cara menghitung pajak yang sering kita temui sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Tetap semangat bekerja, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.